Ahmad Mansur. Beliau adalah milik Amor Koi Indonesia. Pak Mansur, gimana cara membedakan koi-koi yang berkualitas, terus penanganan ikan koi yang baru datang, terus cara-cara karantina, terus bagaimana memberi makan ikan koi yang sesuai atau bagus untuk pola makan ikan, Mas Mansur. Oke, salam dulu. Saya Ahmad yang koi ya. Tadi yang ditanyakan pertama membedakan ikan yang berkualitas. Tentunya ikan koi yang berkualitas ada beberapa faktor. Yang pertama adalah bodinya seperti apa, kemudian warnanya matang atau pekat atau tidak, kemudian juga polanya seperti apa, anatomi tubuh dari kepala sampai ekor seperti apa, presisinya sayap kanan kiri, insangnya, tekniknya nafas, kemudian siripnya lengkap atau enggak, banyak faktor. Tapi yang terpenting adalah bodi, pola dan warna. Itu Faktornya berarti bodi, pola dan warna. Bisa langsung kita praktek aja enggak ikannya seperti apa. Kalau ikannya apalagi ya Mas? Contohnya untuk memilih ikan kohaku yang bagus, Mas, seperti apa, Mas? Kohaku yang bagus, contohnya ini seperti empat stek. Yang ini ya? Iya. Itu dari unsur warna, pola warna berarti ya, Pak? Iya, betul. Pola warna, terus bodinya ya juga itu kayaknya masuk juga ya. Iya. Ini ya. Ini populasi di sini itu ada berapa ekor ikan, Pak? Kalau populasi banyak Mas ini Mas. Mungkin ada 100-an ini. Enggak, di kolamnya itu enggak pengaruh ya ke overpopulasi apa nanti terlalu gerak ikannya terbatas? Yang terpenting kalau untuk ada pembesaran Iya. itu ini overpopulasi. Tapi Iya. kalau untuk stok penjualan ini cukup lah ya. Iya, iya. Karena dia enggak untuk yang ngejago itu enggak. Jadi kalau misalnya ini hanya untuk stok penjualan nggak masalah berarti ya, Pak ya. Ya, Kecuali kalau untuk pembesaran itu sangat over populasi. Terus yang pertanyaan kedua ya tadi cara penanganan ikan koi yang baru datang. Cara penanganan koi yang baru datang tentunya kita persiapkan karantina. Iya. 1 hari sebelumnya itu sudah disiapkan tempat karantina, kemudian jangan lupa kita direndam PK dulu biar aman dulu, bakterinya aman, seperti itu sih Mas. Berarti sehari sebelum ikan datang itu air sudah ada sirkulasi ya berarti ya, Pak Ahmad? Ya, sudah ada sirkulasi. Itu untuk waktu tersendiri untuk karantina itu ada batasan waktu atau gimana, Pak Ahmad? Batasan waktu maksudnya gimana? Kan ada batasan waktu harus 7 hari atau 3 hari. Tergantung kesehatan ikan. Boleh 3 hari, boleh 7 hari, boleh 15 hari, tergantung kondisi ikan. Macam-macam, tergantung faktor ikannya, kesehatan ikannya itu. Berarti ikan datang harus wajib karantina ya, Pak? Wajib ya. Kalau tidak wajib karantina itu misalnya dari kolam satu ke kolam yang lain tapi dengan masih
dari satu daerah, misalnya Semarang sama Semarang itu apakah harus wajib karantina? Kalau mau saya harus wajib karantina karena CDSPH itu masih berbeda-beda. Jadi harus yang perlu saya garis bawahi di sini, ikan datang beli dimanapun sebelum masuk ke kolam harus wajib karantina dulu ya Pak. Pertanyaan tiga, yaitu cara-cara karantina ikan yang sakit ataupun yang baru datang Pak. Tadi sudah saya sampaikan kalau ikan yang baru datang tetap diapu-apukan dulu lah, atau disamakan suhunya dengan airnya tempat yang akan dia tinggal. Kemudian diperlukan BPK. Setelah itu masuklah ke karantina. Ikan sakit sama prosesnya, cuma kalau ikan sakit dilihat sakitnya apa gitu. Kalau sakitnya itu semacam fisiknya kasar gitu ya kita gosok-gosok sedikit. Kemudian kalau sakitnya itu kutu jarum ya kemudian diambil, kemudian di PK lagi prosesnya sama, kalau di karantina. Heater jangan lupa, heater itu harus dipakai karena memang condong dia lebih aman di suhu yang hangat dibanding dia. Terus cara-cara karantina itu termasuk heater itu wajib ya, nggak boleh ketinggalan gitu ya. Terus untuk isi air di akuarium apakah harus penuh atau separuh? Tergantung yang di karantina. Kalau yang di karantina itu banyak ya penuh. Kalau di karantina sedikit ya separuh aja nggak apa-apa karena itu kan efektif kerja heaternya kan berbeda. Untuk standar heater yang digunakan Pak, berapa watt? Oh itu nggak ada standar. Yang penting kan hangat. Yang penting untuk heater itu tidak ada standarnya, itu berapa watt itu nggak ada standarnya. Yang penting suhu air itu hangat ya. Tetapi dengan suhu derajat atau watt semakin tinggi tentunya kan akan semakin kuat untuk hangat. Untuk suhunya berapa di setting di berapa derajat? Rata-rata di 30 ya. Jadi suhu 30 itu settingan untuk karantina ikan. Ya. Di akuarium pada umumnya itu ya. Nah, terus lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu cara memberi makan ikan koi agar sesuai dengan pola makan ikan koi itu. Oke, kalau jumlah pemberian pakan per hari itu tergantung tujuan. Kalau dia masih tahap itu namanya adaptasi, itu yang nggak boleh banyak-banyak terus. Mungkin satu hari satu kali. Mungkin kalau memang untuk harian itu boleh satu hari 2 kali maupun 3 kali. Tapi kalau untuk tujuannya jadi berbagi gede itu bisa sampai 6 kali sehari 6 kali. Tapi didukung dengan beberapa faktor, contohnya pola memadai, chamber memadai, atau filtrasi memadai, aerasi memadai, oksigen memadai. Harus itu. Untuk asupan tambahan pakan itu Pak? Asupan tambahan nggak perlu ya, monggo itu tergantung pengobatan masing-masing ya. Untuk jam-jamnya ada nggak? Jam-jam khusus, misalnya pagi jam berapa, siang jam berapa? Nggak ada yang khusus ya, tergantung dia punya kapan kasih makan. Tapi rata-rata ya pasti jam 1 sampai sore atau jam malam. Rata-rata itu ya. Tapi nggak ada jam harus jam ini enggak. Untuk apakah boleh antara pakan yang dot sama power itu digabung di mixing jadi satu Pak? Rata-rata kalau pakan sekarang udah mix ya, jadi kan itu dulu. Organik ya. Seperti contohnya merek si A, itu kan khusus growth sendiri, khusus power sendiri, itu kan biasanya sendiri Pak.
itu boleh. Kalau itu juga boleh, banyak penghobi yang menggunakan itu. Atau bahkan paginya grow, siangnya color, malamnya grow lagi. Atau itu biasanya ya paginya grow, siangnya grow, malamnya color. Itu bisa monggo. Berarti untuk pemberian pakan itu sesuai dengan penghobi. Jamnya pun tidak ditentukan jam segini itu enggak ya. Yang penting sesuai dengan kepengenannya penghobi. Ya, kebanyakan itu kalau penghobi punya jam 7 ya biasanya juga jam 12 atau pakai mesin yang sudah ada timer untuk kemasannya gitu. Cukup sekian wawancara dengan Pak Ahmad Mansur selaku pemilik Amor Koi Semarang. Terima kasih Pak Mansur atas waktu yang diluangkan untuk saya untuk bisa mengobrol-ngobrol tentang dunia ikan koi. Semoga ilmu atau saran yang diberikan Pak Mansur bisa bermanfaat untuk kita semua para penghobi ikan koi dimanapun Anda berada. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koi. Assalamualaikum, selamat siang dengan saya Bang Jack dan di samping saya ada Mas Ahmad Mansur. Beliau adalah pemilik Amor Koi Indonesia. Pak Mansur, gimana cara membedakan koi-koi yang berkualitas, terus penanganan ikan koi yang baru datang, terus cara-cara karantina, terus bagaimana memberi makan ikan koi yang sesuai atau bagus untuk pola makan ikan Mas Mansur. Oke, salam berlomba. Saya Ahmad yang koi ya. Tadi yang ditanyakan pertama membedakan ikan yang berkualitas. Tentunya ikan koi yang berkualitas ada beberapa faktor. Yang pertama adalah bodinya seperti apa, kemudian warnanya matang atau pekat atau tidak, kemudian juga polanya seperti apa, anatomi tubuh dari kepala sampai ekor seperti apa, presisinya sayap kanan kiri, insangnya, ketika nafas, kemudian siripnya lengkap atau enggak, banyak faktor. Tapi yang terpenting adalah bodi, pola dan warna. Itu Faktornya berarti bodi, pola dan warna. Bisa langsung kita praktek aja lihat ikannya seperti apa. Kalau apalagi ya Mas? Contohnya untuk memilih ikan kohaku yang bagus Mas, seperti apa Mas? Kohaku yang bagus, contohnya ini kohaku di 4 stek. Yang ini ya? Iya. Itu dari unsur warna, pola warna berarti ya Pak?
Ya, betul. Pola warna terus bodinya ya juga itu kayaknya masuk juga ya. Ini ya. Ini populasi di sini itu ada berapa ekor ikan, Pak? Kalau populasi banyak Mas ini. Mungkin ada 100-an ini. Enggak, di kolamnya itu enggak pengaruh ya ke overpopulasi apa nanti terlalu gerak ikannya terbatas. Yang terpenting kalau untuk daerah pembesaran Ya. itu ini overpopulasi. Tapi Ya. kalau untuk stok penjualan ini cukup lah ya. Oh iya ya. Karena dia enggak untuk yang ngejar grow itu enggak. Jadi kalau misalnya ini hanya untuk stok penjualan tidak masalah berarti ya Pak ya. Ya. Kecuali kalau untuk pembesaran itu sangat over populasi. Iya. Terus yang pertanyaan kedua ya tadi cara penanganan ikan koi yang baru datang. Cara penanganan koi yang baru datang tentunya kita persiapkan karantina. Ya. 1 hari sebelumnya itu sudah disiapkan tempat karantina, kemudian jangan lupa kita ini toh direndam PK dulu biar aman dulu, bakterinya aman, seperti itu sih Mas. Berarti sehari sebelum ikan datang itu air sudah ada sirkulasi ya berarti ya Pak Ahmad? Ya, ada sirkulasi. Itu untuk waktu tersendiri untuk karantina itu ada batasan waktu atau gimana Pak Ahmad? Batasan waktu maksudnya gimana? Kan ada batasan waktu harus 7 hari atau 3 hari. Tergantung kesehatan ikan. Boleh 3 hari, boleh 7 hari, boleh 15 hari. Tergantung kondisi ikan, macam-macam. Tergantung faktor ikannya, kesehatan ikannya itu. Berarti ikan datang harus wajib karantina ya Pak? Wajib ya. Kalau tidak wajib karantina itu misalnya dari kolam satu ke kolam yang lain tapi kemudian masih dari satu daerah, misalnya Semarang sama Semarang itu apakah harus wajib karantina? Kalau mau saya harus wajib karantina karena CDSPH itu masih berbeda-beda. Jadi harus yang perlu saya garis bawahi di sini ikan datang beli dimanapun sebelum masuk ke kolam harus wajib karantina dulu ya Pak. Pertanyaan 3 yaitu cara-cara karantina ikan yang sakit ataupun yang baru datang Pak. Tadi sudah saya sampaikan kalau ikan yang baru datang tetap apu-apukan dulu lah. Ada disamakan suhunya dengan airnya tempat yang akan dia tinggal. Kemudian dilakukan BPK. Setelah itu masuk ke tempat karantina. Ikan sakit sama prosesnya, cuma kalau ikan sakit dilihat sakitnya apa gitu. Kalau sakitnya itu semacam fisiknya kasar gitu ya kita gosok sedikit. Kemudian kalau sakitnya itu kutu jarum ya kemudian diambil kemudian di PK lagi prosesnya sama di karantina. Heater jangan lupa heater itu harus dipakai karena memang condong dia lebih aman di suhu yang hangat dibandingkan dia. Terus cara-cara karantina itu termasuk heater itu wajib ya, nggak boleh ketinggalan gitu ya. Terus untuk isi air di akuarium apakah harus penuh atau separuh Tergantung yang di karantina. Kalau yang di karantina itu banyak ya penuh. Kalau di karantina sedikit ya separuh aja nggak apa-apa karena itu kan efektif kerja heaternya kan berbeda. untuk standar heater yang digunakan Pak, berapa watt? Itu nggak ada standar. Yang penting kan hangat. Yang penting untuk heater itu tidak ada standarnya, itu berapa watt itu nggak ada standarnya. Yang penting
suhu air itu hangat ya. Tetapi dengan suhu derajat atau urat semakin tinggi tentunya kan akan semakin kuat untuk hangat. Untuk suhunya berapa di setting di berapa derajat? Rata-rata di 30 ya. Jadi suhu 30 itu settingan untuk karantina ikan. ya. Di akuarium pada umumnya itu ya. Nah, terus lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu cara memberi makan ikan koi agar sesuai dengan pola makan ikan koi itu. Oke, kalau jumlah pemberian pakan per hari itu tergantung tujuan. Kalau dia masih tahap itu namanya adaptasi, itu yang nggak boleh banyak-banyak dulu. Ini 1 hari 1 kali. Mungkin kalau memang untuk harian itu boleh 1 hari 2 kali maupun 3 kali. Tapi kalau untuk tujuannya jadi babi untuk gede itu bisa sampai 6 kali sehari 6 kali. Tapi didukung dengan beberapa faktor, contohnya pola memadai, chamber memadai, atau filtrasi memadai, aerasi memadai, oksigen memadai. Harus itu. Untuk asupan tambahan pakan itu Pak? Asupan tambahan nggak Pak? Ya monggo itu tergantung pengobatan masing-masing ya. Untuk jam-jamnya ada nggak? Jam-jam khusus, misalnya pagi jam berapa, siang jam berapa? Nggak ada yang khusus ya, tergantung dia punya kapan kasih makan. Tapi rata-rata ya pasti jam 1 sampai sore atau jam malam. Rata-rata itu ya. Tapi nggak ada jam harus jam ini enggak. Untuk apakah boleh antara pakan yang dot sama polar itu digabung di mixing jadi satu Pak? Rata-rata kalau pakan sekarang udah mix ya, jadi kan itu boleh. Organik ya. Seperti contohnya merek si A, itu kan khusus growth sendiri, khusus polar sendiri, itu kan biasanya sendiri-sendiri Pak. Itu boleh, kalau itu juga boleh, banyak penghobi yang menggunakan itu. Atau bahkan paginya grow, siangnya color, malamnya grow lagi. Atau itu biasanya ya paginya grow, siangnya grow, malamnya color. Itu bisa monggo. Berarti untuk pemberian pakan itu sesuai dengan penghobi, jamnya pun tidak ditentukan harus jam segini itu enggak ya. Yang penting sesuai dengan kepengenannya penghobi. Kayak kebanyakan itu kalau penghobi punya jam 7 ya biasanya juga jam 10 atau pakai mesin yang sudah ada timer untuk makannya. Cukup sekian wawancara dengan Pak Ahmad Mansur selaku pemilik Amor Koi Semarang. Terima kasih Pak Mansur atas waktu yang diluangkan untuk saya untuk bisa mengobrol-ngobrol tentang dunia ikan koi. Semoga ilmu atau saran yang diberikan Pak Mansur bisa bermanfaat untuk kita semua para penghobi ikan koi dimanapun Anda berada. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koi.